berkumpul di malam yang berbahagia ini. Salawat bernadakan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dan salawat bernadakan salam kepada keluarga dan sahabat beliau. Kata-kata takzim saya kepada yang mulia Abi selaku pimpinan Dayah Ashabul Yamin beserta keluarga, dan kata penghormatan saya kepada guru-guru yang ada di Dayah Ashabul Yamin ini yang telah mendidik kami dari juz amma sampai Al-Quran, dari Al-Quran sampai kitab. Dan kata penghormatan saya kepada Tengku Protokol yang telah memanggil nama baik saya ke atas panggung ini. Dan kata penghormatan saya kepada para dewan juri yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya. Dan yang saya muliakan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya walaupun tidak sama seperjuangan dengan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya bukanlah mengajarkan tupai pandai melompat, ikan pandai berenang, ayam pandai berkokok. Akan tetapi saya teringat dengan pesan Nabi, ballahu anna walau ayah, sampaikan dariku walaupun sepotong ayat. Mari kita bahas sebuah pidato singkat yang bertemakan kejujuran adalah segalanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, umat Nabi Muhammad penghuni syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut Allah. Sahabat, ya bangsa yang besar ini jatuh ke tangan orang yang tidak jujur, maka kami anak bangsa akan bingung, kehidupan tak teratur, pikiran akan melentur karena banyak orang yang tidak jujur. Musnahlah harapan kami anak bangsa, muramlah cita-cita. Hadirin, semenjak usia dini harus menanamkan sikap jujur karena itu cerminan mukmin sejati. Besok kita akan menjadi pemuda harapan bangsa, idaman orang tua. Kita harus menjadi anak impor, impian orang tua. Kita harus menjadi anak soleh dan sabar, serta jadi anak berkah, berbakti dan taat. Hadirin, amanah dan jujur dari seorang pelajar akan menghilangkan macam yang mengerikan di antaranya teman-teman. Dari seorang siswa akan mengidap penyakit kurang. Apa itu kurang? Kurang rapi, kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti. Itu semua dikarenakan kuman, kurang iman. Sayyidina Ali berkata, orang yang paling dusta di alam ini adalah pengkhianat, sedangkan orang yang paling mulia di alam ini adalah amanah. Sahabat, semuanya harus berangkat dari kejujuran diri kita, oleh kita, dan untuk kita. Tidak masanya lagi mengagungkan orang tua kita, sebab jujur bukan warisan orang tua. Jika kita pemuda belajar katakan iya, tak boleh katakan tidak. Hadirin,
dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau berkata, as-sabaru nisful iman, sabar itu sebagian dari iman. Di akhir pidato adalah jujur, amanah, dan akhlakul karimah merupakan fondasi dasar sebagai cerminan mukmin sejati. Jadi guru yang jujur, jadi pemuda yang jujur, jadi pelajar yang jujur, karena jujur adalah segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke atas bukit, jangan lupa naik helikopter. Sekarang ini lagi Covid, jangan lupa pakai masker. Hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam